mendengarkan podcast ini. Seiring dengan perjalanan perkembangan laju ilmu pengetahuan, kalau jujur manusia dibuat terkagum-kagum terhadap kenyataan kesempurnaan alam semesta ini dan kesempurnaan fisik manusia dengan seluruh metabolisme atau cara kerjanya. Kesempurnaan alam semesta artinya keteraturan jagat raya, peredaran planet-planet dalam tata surya, dan hubungannya dengan galaksi-galaksi yang tidak terbatas jumlahnya. Planet-planet yang ada di jagat raya ini bergelantungan, saudaraku, seperti bola, tanpa ikatan, tanpa topangan, dengan kekuatan daya tarik magnet yang khusus dan tempat edar, lingkaran edar yang tertentu sehingga tidak berbenturan. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa bumi ini satu dari 8 planet yang mengelilingi matahari. Bumi kita punya 1 bulan, tetapi ada planet-planet lain yang punya lebih dari 1 bulan, ada yang punya 2 bulan. Planet bulan kecil yang mengelilingi planet-planet besar. Jadi kita ini, bumi yang kita diami ini satu dari 8 planet yang mengelilingi, mengitari matahari, saudara. Ini keluarga matahari, tata surya matahari. Dan di galaksi Milky Way ada sekitar 200 miliar matahari. Saya ulangi, matahari kita itu satu dari 200 miliar matahari di seluruh jagat, di seluruh galaksi, namanya galaksi Milky Way. Dan galaksi Milky Way ini satu dari ratusan bisa ribuan miliar galaksi di jagat raya. Itu nggak ada kayak tambang yang mengikat atau tiang yang menopang, bergelantungan di langit tanpa batas tapi tidak berbenturan. Mengagumkan, saudara, mengagumkan sekali. Dan jagat raya ini menyimpan berjuta misteri yang manusia belum sanggup untuk mengerti atau memahaminya. Saudara, ini belum fisik manusia. Tidak diragukan betapa hebat Sang Pencipta menciptakan fisik manusia yang sangat rumit, complicated, dan cerdas. Tubuh kita ini cerdas. Belum otak kita yang cerdas, tubuh kita pun cerdas. Tapi tentu kecerdasan tubuh karena asalnya dari otak. Kalau Anda biasa bangun jam 5 pagi, itu jam 5 pagi tanpa beker Anda bangun. Kalau Anda biasa makan makanan tertentu, kalau ada makanan lain yang Anda makan, Anda bisa mual. Tubuh kita ini cerdas, tapi nanti bisa menyesuaikan diri. Luar biasa, saudara. Nah, kecerdasan fisik kita ini pun juga mengagumkan, saudara. Rambut kita ini nih, contoh sederhana sekali. Contoh goblok aja deh. Ini rambut. Ini kalau dipanjangkan bisa 2 meter, bisa 5 meter, bisa 10 meter kalau dibiarkan. Tapi rambut alis nggak bisa 2 meter. Coba lihat. Nggak bisa panjang. Hebat ya? Atau pada umumnya nggak bisa panjang. Kulit kita ini punya rambut kan? Nggak mungkin bisa 10 meter. Paling ini 1 cm, 2 cm. Coba kalau 10 cm, kita jadi monyet. Ini hebat sekali. Nah, fakta ini hendak membuktikan 2 hal. Fakta ini membuktikan 2 hal. Hal pertama, ada pencipta, ada Sang Khalik. Yang kedua, semua ini diciptakan mengandung atau memuat suatu tujuan.
Pribadi yang maha cerdas yang menciptakan semua ini pasti menciptakan dengan tujuan, tidak mungkin tidak. Ada sang Khalik, jadi jangan sembarangan hidup, ada tujuan mengapa ada kehidupan. Ini prinsip penting yang harus menjadi landasan hidup. Ini landasan paling fundamental. Tuhan menciptakan manusia, saudaraku sekalian, yang didahului dengan alam semesta yang sempurna ini, itu memiliki tujuan. Nah, tujuannya sederhana, tapi sangat fundamental. Tujuannya apa, saudara? Allah mau memiliki keluarga. Allah mau membangun keluarga. Ini bukan sesuatu yang saya lebih-lebihkan. Allah mau memiliki keluarga, Allah mau membangun keluarga. Seperti halnya orang tua, ya, mencintai anak-anak dan menyiapkan segala sesuatu buat anak-anaknya, demikianlah Sang Khalik langit dan bumi, saudaraku, berniat memiliki keluarga. Nah, kunci daripada penjelasan ini terdapat di Kejadian 2 ayat 7. Kuncinya di situ, saudara. Kejadian 2 ayat 7. Kejadian 2 ayat 7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Saudara suka tidak suka, saya beritahu bahwa manusia itu eksis atau ada, itu dilahirkan oleh Allah. Kalau begitu kita Allah dong, Pak? Enggak, setengah Allah. Man of God, manusia Allah. Kita bukan Allah, tapi kita setengah Allah bisa. Tidak bisa dibantah kenyataan bahwa manusia itu dibuat dari the dust of the ground. Adamah dalam bahasa Ibraninya, dari tanah. Tetapi rohnya itu, saudara, dari Allah. Kita itu berasal dari Allah. Kalau fisiknya memang dari tanah, soil, tapi rohnya dari Allah. Itulah sebabnya mengapa manusia harus makan. Sebab tubuhnya ini kan diambil dari mineral-mineral yang terdapat di dalam tanah. Nah, itu keajaiban Tuhan ya, saudaraku sekalian. Sebab mineral-mineral ini diserap oleh pohon-pohonan, tanaman. Lalu manusia harus makan biji-bijian dan buah-buahan. Ini pola awal ya, first pattern begitu. Pattern pola awalnya begitu. Jadi pergantian sel tubuh kita itu bukan ada sesudah manusia jatuh dalam dosa. Sebelum manusia jatuh dalam dosa pun manusia harus sudah makan. Apa fungsi makanan? Ya jelas setelah sekian ratus, sekian ribu tahun manusia memiliki teknologi, ya, manusia bisa mengerti dengan ilmu pengetahuan yang berkembang bahwa tubuh manusia itu setiap hari mengalami pergantian sel yang jumlahnya jutaan bahkan miliar. Ini terus mengalami evolusi, saudaraku. Siklus evolusi ini. Makanya orang berhenti makan mati. Nah, bedanya manusia sebelum jatuh dalam dosa, siklus evolusi selnya itu tidak mengalami degradasi. Ya, sebab apa? Dua hal. Manusia tidak dijatuhi hukuman mati sebelumnya ya. Tapi setelah itu manusia harus mati. Dari debu kamu diambil, kamu akan kembali ke debu. Lalu bumi terkutuk. Bumi terkutuk. Saya senang dengan kalimat tanah yang kamu injak itu terkutuk. Nah, pertanyaannya yang tidak bisa saya jawab kepada saudara, tapi dalam hati saya punya jawaban.
Nanti kalau di bumi yang baru nanti, apakah sama dengan bumi kita? Jawabnya yang pertama sama, pasti, karena pola awalnya itu sudah begitu. Wa yunaet of mouth, very best. Yang diciptakan Tuhan ini very best, yang paling bagus. Wa yunaet of mouth, ya. Tapi bukan bumi yang terkutuk seperti kita. Apa itu punya peran? Sangat besar punya peran. Bumi terkutuk menghasilkan mineral yang sudah terkutuk. Mengerti maksudnya? Ketika dikonsumsi, manusia mengalami degradasi. Siklus evolusi sel itu mengalami degradasi. Jadi klimaksnya, jadi grafiknya gini. Ini umur 5 tahun, naik, umur 35-40 tahun turun lagi, lalu mati. Nah, yang saya mau bicara sekarang, begini yang penting. Tubuh manusia sebelum jatuh dalam dosa pun mengalami pergantian sel. Sebab diambil dari tanah. Makanya perlu dihidupi oleh tanah, yaitu mineral-mineral yang diserap oleh makanan menjadi biji-bijian dan buah-buahan. Jadi yang penting adalah rohnya. Yang penting rohnya. So fisiknya ini kan terus mengalami siklus pergantian sel, siklus evolusi ini. Nah, Tuhan menciptakan dengan pola yang terbaik seperti ini. Alkitab mengatakan sungguh amat baik. Dan manusia, saudaraku sekalian, diberi kepercayaan untuk mengelola bumi yang sempurna. Seandainya manusia tidak jatuh dalam dosa, bukan berarti tidak ada jet supersonik atau turbo injection. Pasti ada. Gedung-gedung tinggi sangat besar ada. Karena semua itu fasilitas kehidupan yang Allah sediakan. Jangan Anda bayangkan kalau manusia tidak jatuh dalam dosa, manusia hanya tidur di atas rumput, makan buah-buah saja, terus tidur lagi. Itu zaman batu. Nah, saudaraku sekalian, yang penting adalah Tuhan menciptakan manusia yang sempurna segambar serupa dengan dirinya. Nah, ini kata yang penting. Sebab roh yang dimiliki manusia, roh dari diri Allah, ya. Mengelola alam semesta yang kekayaannya tanpa batas. Hari ini kan tahun 2011. Ini kalau dunia tidak kiamat tahun 3000 jadi apa? Betapa luar biasanya kemajuan itu. Saya kira mobil sudah nggak pakai aspal lagi, langsung terbang. Manusia kalau sudah menemukan teknologi anti gravitasi yang sempurna, kan tinggal mobil nggak usah pakai parkir, langsung set dan lain sebagainya, ya. Sekarang benda bisa defect, nanti lama-lama orang juga bisa defect. Asal jangan salah masuk kamar saja. Oke. Tapi yang penting di sini begini, saudara. Tuhan mau menciptakan manusia yang sempurna serupa dengan dirinya, dan alam semesta yang sempurna tanpa batas ini, atau nyaris tanpa batas. Dan semua itu merupakan kepuasan dan kesenangan hati Tuhan. Kepuasan dan kesenangan hati Tuhan. Inilah inti rencana Allah. Ini dasarnya. Allah mau punya keluarga, punya anak-anak yang dilahirkan oleh dirinya, yang menguasai alam semesta yang Dia ciptakan nyaris tanpa batas. Ini disebut sebagai inti rencana Allah. Kalau saudara tidak memahami hal ini, saudara tidak bisa jadi manusia. Jadi Kristen tidak benar. Pikiran saudara pasti hanya tertuju ke 70 tahun sekarang. Masalah suami, masalah istri, masalah anak, masalah bisnis, sudah. Nah, kan mesti belajar kebenaran-kebenaran yang tidak kita dengar dari sumber lain. Ini sebenarnya inti rencana Allah. Tapi manusia jatuh dalam dosa. Apakah gagal rencana Allah tersebut? Tidak, tertunda. Allah mau menggenapi kembali rencananya itu, ya. Di dunia yang baru, yang Alkitab katakan sebagai new heaven and new earth, langit baru dan bumi baru. Dan sekarang kita sebagai orang yang dipilih Tuhan untuk menjadi keluarganya, untuk menjadi keluarganya. Kita yang hidup di zaman anugerah,
bisa mendengar Injil secara lengkap dan memiliki jasmani rohani yang sehat, bisa punya penalaran, bisa mendengar. Nah, ini semua potensi di mana kita bisa menjadi anggota keluarga Allah tersebut. Coba perhatikan apa ajaran perkataan Tuhan sejak Tuhan mulai menginjil atau mengajar. Matius 5 ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Miskin di hadapan Allah itu petokos, ini tunggalnya. Kalau jamaknya petokoi, to pneumati, pneumati. Miskin dalam roh, pneumatos, petokoi itu miskin. Miskin tidak berdaya sama sekali. Orang yang mau jadi keluarga Allah itu harus orang yang selalu menyadari bahwa keadaannya belum seperti yang Allah Bapa inginkan. Ini dasarnya. Maka dikatakan dalam firman Tuhan, yang ku kehendaki itu belas kasihan bukan persembahan. Rasa sudah baik, orang bener. Nah, yang begini permisi, Anda tidak usah jadi keluarga Allah. Yang jadi keluarga Allah adalah orang-orang yang merasa miskin di hadapan Tuhan. Selalu merasa belum lengkap di mata Tuhan, belum benar di mata Allah, belum mencapai standar yang Allah inginkan. Orang yang digiring ke dalam kegelapan abadi selalu merasa kurang dengan pemenuhan kebutuhan jasmani, fisik, jumlah uang, rumah, mobil, pasti itu. Nah, itu orang yang ke arah sana ya sudah goodbye saja ya. Tidak usah jadi keluarga Allah, udah terserah situ maunya apa. Tapi kalau saudara mau jadi keluarga Allah harus merasa miskin di hadapan Allah, dan ini harus menjadi perhatian kita yang serius. Ini harus terus dikobarkan, dipromosikan di jemaat, bukan berkat jasmani. Berkat jasmani tidak dicari di gereja, itu dicari di luar gereja dalam pekerjaan usaha bisnis di sana, yang tanggung jawab, yang sungguh-sungguh. Di sini Anda harus fokusnya belajar kebenaran untuk masuk inti rencana Allah. Ayat 48. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapakmu yang di surga adalah sempurna. Ya, saudara, kalau mau jadi keluarga Allah ya harus masuk proyek ini. Untuk masuk proyek ini, yaitu sempurna seperti Bapa, harus merasa miskin di hadapan Allah. Walaupun sampai mati kita belum sempurna seperti yang Allah Bapa inginkan barangkali, tapi kalau kita sudah ada usaha, ada proses ke dalamnya, kita akan diterima sebagai anak-anak Allah. Kecuali Anda tidak peduli. Nah, itu masalahnya. Anda tidak peduli. Nah, itu problem. 1 Petrus 1 ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Nah, begitu Anda memanggil Allah Bapa, berarti Anda jadi anak, ya. Anda dan saya dituntut dipanggil menjadi seperti Bapa, like father, like son. Berarti di dunia ini Anda hanya menumpang. Nah, ini kesempatan yang sangat luar biasa. Sebuah petualangan yang luar biasa kalau kita bisa menjadi manusia. Nah, memang kita tidak diajak lobby ya, tidak di lobby Tuhan waktu menjadi manusia ya. Kalau di lobby mungkin kita tidak mau jadi manusia. Sebab jadi manusia itu resikonya tinggi, Pak. Jadi anak Tuhan atau anak setan.
Itu masalahnya. Kalau di lobi diberi kesempatan memilih mau nggak jadi manusia. Nih, begini nih perjalanan hidup. Rumitnya hidup ini. Ya. Kamu kalau mau jadi anak Tuhan harus begini keputusan pilihanmu dan tindakanmu. Kalau mau jadi anak setan begini. Wah Tuhan, kalau jadi manusia harus begini, saya pilih jadi monyet. Ya, lebih baik saya jadi monyet yang makan pisang mentah daripada jadi monyet yang makan pisang rebus. Anda tahu monyet yang makan pisang rebus? Manusia yang kayak monyet. Manusia yang kayak monyet. Sebab monyet yang makan pisang yang matang di pohon itu monyet binatang, saudaraku. Tapi monyet yang makan pisang rebus itu manusia, sebab monyet tidak bisa rebus pisang. Maksudnya Pak Eras gimana? Begini, saudara. Saudara pernah lihat nggak monyet nyolong handphone? Itu di TV ada satu tempat di mana banyak monyet, ibu-ibu belanja sampai ketakutan karena dia bawa belanjaan begitu, direbut monyet, langsung lari tuh. Nah, waktu di Bali ada orang telepon, itu monyetnya bisa ngerebut tuh handphone. But, lari bawa handphone. Kasihan lawan bicara di sana. Lagi ngomong baik-baik. Halo, ya lu. Kok Ii berubah jadi monyet? Monyet itu yang nyolong duit itu loh, yang bawa lari uang pemerintah, ya. Ya kan zaman BLBI dulu orang gampang dapat duit ya. Utang uang bank pemerintah, utang 1 triliun, anggunannya 10 miliar. Oke, ini mungkin angka-angka terbesar. Utang 100 miliar, anggunannya cuma 1 miliar. Kalau udah bisa bayar, ambil aja tanah itu. Kasihan ya pemerintah. Sekarang duitnya dibuat bangun pabrik di luar negeri. Rakyat Indonesia miskin. Sampai jual diri jadi pembantu rumah tangga. Dikirim jadi TKW, pulang TKO. Monyet itu begitu tuh. Lebih baik jadi monyet yang makan pisang mentah daripada monyet makan pisang rebus. Kalau monyet makan pisang mentah, itu mati nggak ada tanggung jawabnya, langsung dikubur selesai. Tapi kalau monyet yang makan pisang rebus, dia harus bertanggung jawab atas hidupnya di dunia. Lalu jadi anak setan. Ngeri. Tapi kalau sekarang kita sudah jadi anak manusia, ya udah. Sekarang kita disadarkan, yuk kita pilih jadi anak Tuhan. Begitu kita memanggil Allah Bapa, yuk harus seperti Bapa. Makanya ketika orang tanya begini, Tuhan sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Jawabkan Yesus tidak begini loh. Oh gampang, yang penting kamu percaya ya. Percaya saja ya. Kamu sudah ditentukan untuk selamat kok ya. Yang lain itu nggak ditentukan. Jadi kamu udah percaya Yesus kan? Ya selamat masuk surga. Kok gampang gitu ya saudara? Tuhan berkata banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Berusaha masuk jalan sempit, hitung dulu anggarannya. Semua ada pertaruhan. Nggak otomatis begitu. Tapi kan udah percaya Pak. Oke, saya mau tanya. Dengan mulut mengaku, hati percaya, orang bisa menjadi anak Allah. Setuju? Amin. Mulut mengaku, kedengaran tidak? Mulut mengaku, kedengaran tidak? Kedengaran. Hati percaya, kelihatan tidak? Kelihatan. Nggak mungkin nggak kelihatan. Tindakanmu itu menunjukkan warna hatimu. Mulut ini bisa nipu, perbuatan kita tidak. Bohong. Tapi perbuatanmu tidak bisa ngebohongi apa yang dalam hatimu, saudaraku. Amin. Orang kalau jatuh cinta itu ketahuan nggak? Oh, ketahuan. Saya kasih tahu ya. Ini cerita beneran, kesaksian beneran salah satu aktivis gereja yang ada di gereja yang saya gembalakan. Dia punya anak beratnya lebih dari 130. Itu sudah benar gemuk gede. Bukan anak saya ya. Anak saya juga gemuk tapi nggak segemuk dia ini. Waduh besarnya.
Waduh, itu kalau nimpa saya nih misalnya, walaupun saya gemuk gini, saya jadi cakweh kali. Besar gemuk. Mamanya itu khawatir banget. Ini bisa nggak lama hidup anak ini. Dinasehati untuk jaga makan, olahraga. Nggak mempan. Nasihat orang tua, saudaraku, seperti radio rusak. Cepat dimatiin. Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Tapi begitu dia dapat pacar, turun di bawah 100 kilo, bisa 20-30 kilo. Mengagumkan. Jadi ketika saya ketemu, saya kaget loh. Kamu nih, ya om. Loh, kamu jadi berubah. Kan dulu kan mengembangkan kiri, sekarang susut. Kok bisa ya? Tanya sama orang tuanya, ini kok bisa gini, gimana sejarahnya ini? Ketemu gadis. Cinta itu, the power of love, bisa bikin badan wood jadi shoot. Jadi kalau anak gadis Anda tiba-tiba berubah, jangan sudah cepat-cepat menuduh pria yang dekat dengan dia itu guna-guna. Anak saya Pak dulu nurut banget. Gara-gara ketemu laki-laki ini, dia memberontak, tak pandang orang tua. Dia diguna-guna, Pak. Doakan lepaskan dia diguna-guna. Bu, saya nggak bisa ngelepasin. Ini guna-guna cinta. Orang kalau jatuh cinta itu berubah, saudara. Coba pria-pria nggak urus badannya, bau badan, gigi hitam-hitam. Wah, udah masa muda. Begitu jatuh cinta kepada wanita yang mungil, cantik, bersih, langsung rambut potong. Gigi digosok, dikerek, di bleaching. Wah, putih. Kok bisa terus kukunya dirapiin? Waduh, dulu nggak pakai minyak wangi, ini minyak wangi papanya diambil. Salah ambil minyak wangi mamanya. Jadinya wangi gadis. Pacarnya tuh, kok kamu kayak mama gua punya itu? Jadi aneh-aneh kan. Wah, langsung olahraga langsung. Itu kalau cinta. Saya mau nanya, kalau saudara ketemu pria yang, ini wanita ya, mengatakan cinta tapi nggak ada bukti, mau nggak? Bang, kok cinta padaku nggak? Oh tentu, aku cinta padamu. Bang, minggu depan aku mau ulang tahun, kasih hadiah apa? Oh nggak perlu, yang penting aku cinta padamu. Mau dapat pria begitu? Waktu ada ketakutan di rumah, bang datang ke rumah bang, aku takut dengan orang tua di rumah. Ini di depan rumah ada laki-laki hilir mudik bang, aku takut bang. Apa sih? Apa lagi ngapain? Aku lagi nonton film. Datang bang. No, nggak bisa. Abang cinta nggak? Cinta. Datang sini. Nggak bisa. Mau begitu? Abang cinta saya nggak? Oh cinta. Kapan kita kawin? Nggak perlu kawin, yang penting cinta. Saya mau nanya, dengan mulut mengaku kedengaran nggak? Kedengaran. Hati percaya? Hati percaya? Kelihatan. Nah ini kunci. Orang tua berkata, yang penting hati. Buat apa ke gereja? Kalau hatinya nggak bener. Biar saya nggak gereja, hati saya bener. Bisa nggak gitu? Kalau hati lo bener, lo ke gereja. Emang orang ke gereja belum tentu hatinya bener, tahu nggak? Sebagai orang Kristen lo ya, sebagai orang Kristen ya, ke gereja belum tentu hatinya bener. Tapi kalau lu orang Kristen nggak ke gereja, lu pasti nggak bener. Nah saudara, kalau anak Allah bilang percaya, aku anak Allah, aku anak Tuhan, betul? Anak raja. Kelihatan nggak anak raja? Kelihatan. Kelihatan dong? Enggak. Gimana sih lo? Dari tadi kasih ilustrasi panjang lebar sampai berbusa-busa masih nggak tahu. Saya mau nanya ibu-ibu. Kalau ibu-ibu punya anak gadis, selalu ada laki-laki datang ke rumah katanya temennya. Ibu teropong nggak? Ibu bisa punya kesimpulan nggak? Bisa. Laki-laki ini laki-laki preman. Lihat cara pegang sendok udah salah. Dia bilang selamat paginya aja udah beda. Lain loh, kalau priayi orang berikan selamat pagi tante. Hei, pagi. Beda loh. Kalau makan ini,
lain ya. Dia belajar fine dining. Dia tahu, bukan begini. Itu kan langsung dibaca. Ini contoh terlalu ekstrim lah ya. Dari sikap pagi tante lain, beda. Motornya juga beda. Kalau yang preman begini nih. Sehingga kalau duduk anak ini terus turun. Knalpot ini dibuka yang saya nggak ngerti loh, anak-anak muda itu suka buka knalpot ya. Ini publik ini ruangan publik, lu nggak boleh pakai lu sendiri. Apalagi mobil yang dibuka bong 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 bong. Kembali saya mau tanya, ketahuan nggak kalau you anak Tuhan? Dari kelakuan orang ketahuan itu anak Tuhan atau bukan anak Tuhan, betul nggak? Anak Tuhan atau anak setan, betul nggak? Nah, sekarang saya tanya, dari kelakuan saudara setiap hari, saudara itu kelihatan anak Tuhan atau anak setan? Oh, nggak tahu, awas belum bilang nggak tahu. Ya ketahuan dong, hah? Nah, saudara, begitu menyebut Allah Bapa, kerja keras, merubah watak, merubah karakter. Ini kerja keras, saudaraku. Jangan kita tidak puas karena kita punya mobil mereknya belum seperti idaman, belum prestis. Rusak dah. Rusak bener tuh. Nggak boleh. Kita harus merasa miskin di hadapan Tuhan. Keadaan kita belum seperti yang Tuhan kehendaki. Nih, misalnya. Kalau Tuhan itu mau kita nilainya 100, oke? Sekarang nilai Anda berapa hari ini? Men 20. Terlalu banyak. Jangan terlalu rendah dong. Coba, ini serius loh. Menghakimi sesuai dengan perbuatan. Tadi betul nggak di situ? Yang tidak memandang muka, betul tadi dibaca ya? Tidak pandang muka. Wah, ini muka pendeta, Tuhan langsung. Oh ya, ini pendeta ya. Masuk. Oh, ini majelis. Masuk langsung masuk. Iya, aktivis nih. Masuk. Ini jemaat. Nanti dulu, kalau jemaat. Tidak. Tuhan tidak pandang muka, biar pendeta, biar aktivis. Kelakuanmu bener nggak? Saudara tahu nggak di Alkitab ada firman Tuhan yang mengatakan, bukan orang yang berseru aku Tuhan, Tuhan masuk kerajaan surga, tapi yang melakukan kehendak Bapa. Ada yang sudah mengusir setan, mengadakan banyak mujizat, sudah bernubuat. Tuhan berkata, aku tidak kenal kamu. Tidak kenal kamu artinya aku tidak menikmati kamu. Dalam bahasa Yunani kata mengenal oida itu fullness of knowledge, pengenalan yang sempurna. Yang kedua, ginosko. Oida. Tuhan tidak menggunakan kata oida, mengenal lengkap sempurna. Tuhan tidak berkata, aku tidak oida kamu. Wah, tidak mungkin karena Tuhan mengenal kita sempurna, mengenal kita lengkap sempurna. Tuhan berkata, aku tidak ginosko kamu. Ginosko ini artinya knowing by experiencing, mengenal dari mengalami atau menikmati. Ini sama dengan yada dalam bahasa Ibrani. Ketika dikatakan dalam firman Tuhan, Adam bersetubuh dengan Hawa, itu yada, bersetubuh. Hebat ya kalimat-kalimat ini ya. Jadi ketika Tuhan berkata, aku tidak kenal kamu, artinya aku tidak bisa menikmati kamu. Waktu kita naik mobil dipotong oleh orang jalan kita berkata, ya mungkin bininya lagi mau hamil lagi ya. Ya udah. Itu menyenangkan Tuhan, memuaskan hati. Ini anakku. Waktu istri lagi hormonnya nggak stabil, laki-laki nih, itu menyenangkan Tuhan. Bukan gini. Saudara, kelakuan kita setiap hari ini loh, setiap hari ini. Tadi ada monyet yang makan pisang rebus. Kalau saudara di perusahaan nyolong, korupsi, manipulasi jabatan, berarti sama dengan bener apa? Iya, monyet makan pisang bakar, sama pisang rebus. Tuhan gak mau punya keluarga monyet. Tuhan mau punya keluarga
manusia yang segambar dengan dirinya, yang bisa dinikmati dalam seluruh perilaku kita. Makanya saya pernah mengajarkan, dan saya juga sudah belajar bikin neraca. Perbuatan kita hari ini menyenangkan Tuhan yang ini, yang melukai berapa. Coba itu. Kalau saudara jujur menilai, lebih banyak menyenangkan Tuhan atau ngeselin Tuhan? Terima kasih untuk kejujurannya. Saudara, jadi Kristen itu tujuannya merubah diri terus. Coba kita baca Ibrani 5 ayat 7. Tuhan Yesus pun walaupun anak, dia belajar taat dari apa yang dideritanya. Bukan karena dia anak Allah, anak tunggal Bapak, lalu Bapak nepotisme. Tidak. Baca, silakan. Ibrani 5 ayat 7. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan. Jangan mentang-mentang anak lalu Bapak pasti ya gampang lah gitu. Cincai. Enggak. Gampang lah, enggak. Dengan ratap tangis terus. Kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Mau selamat dari maut, mau dibangkitkan, kira-kira gitu. Terus? Dan karena kesalehannya. Kesalehannya, bukan karena kesalahannya ya. Karena kesalahannya. Terus? Ia telah didengarkan. Karena saleh dia didengar. Karena saleh. Jadi bukan karena dia anak Allah, karena saleh. Tuhan tidak pandang muka. Ini yang mengerikan. Saya cuma mau nanya, kalau saudara nanti ketemu Tuhan diakui jadi anak enggak? Kalau saudara mati kira-kira diakui sebagai anak enggak? Ya Pak, walawalam. Iman itu harus yakin loh. Saya mau nanya, saudara mau selamat enggak sih sebenarnya? Ke gereja ini jangan cuman karena saudara mau store muka. Ya ke gereja lah, berbakti kepada Tuhan. Nyanyi. Udah begitu, firman, cepat selesain. Siap, dak. Terus tertidur. Kalau ada orang ke gereja cuma karena mau tidur, tarik, suruh tidur di bangku belakang sana. Heran loh Pak, di rumah itu saya nggak bisa tidur, insomnia. Tapi di gereja loh Pak, dahsyat banget. Memang kuasa Allah luar biasa ya di gereja loh. Kok malah kuasa Allah luar biasa? Lu geblek banget deh lo. You tidak menghargai Tuhan, tahu nggak? Makanya ya, kalau orang konsentrasi itu nggak ngantuk. Tapi ya memang kalau lagi sakit, kurang tidur bisa. Sekali-kali ke gereja ngantuk juga ada, kita juga kali-kali begitulah ya. Tapi kalau setiap ke gereja mesti ngantuk, mesti tidur. Namanya Pak Amin Waluyo. Jadi begitu, amin. Ya Pak, ini di gereja, amin. Saya Amin Waluyo, bukan maksudnya amin dan selesai khotbah. Ya, saya lagi bangun Pak. Tuh, kurang ajar nggak? Di gereja itu belajar firman. Jangan cuma mau misa, mau kebaktian, mau liturgi, mau seremonial, lalu dengar janji berkat Tuhan. Rusak. Di gereja itu saudara mendengar firman untuk diubahkan. Makanya ya saudara, pilihan terbaik kita Tuhan dan kerajaannya. Amin. Amin. Pilihan terbaik kita itu Tuhan dan kerajaannya. Tapi pilihan terbaik tidak akan dapat saudara terima kalau Anda tidak punya pilihan-pilihan terbaik setiap hari. Pilihan-pilihan terbaik setiap hari itulah yang akan buat Anda menemukan yang terbaik, yaitu Tuhan dan kerajaannya. Bangun tidur, Anda buat apa? Waktu-waktu kosong Anda lakukan apa? Nah, itu pilihan-pilihan terbaik yang Anda lakukan. Dari situlah Anda selamat atau tidak. Pilihan-pilihan Anda tiap hari. 1 Petrus 17 tadi kembali. Kalau kita memanggil Allah Bapa, berarti kita hidup dalam ketakutan selama menumpang. Kita harus serius diubahkan. Bapak Ibu belajar firman begini, nangkep? Amin? Diberkati? Iya, kita biar diubahkan, saudara. Nah, di sini saya nggak ngajarin Anda doa, berkat dilimpahkan, berkat jasmani. Tidak. Itu saya pikir salah dulu, tapi sesat ternyata. Berkat sudah disediakan Tuhan, Anda kerja keras, rajin, hemat, tekun, produktif. Amin. Mau sehat, jaga kesehatan yang baik. Tuhan pasti berkati karena kita anak-anaknya.
Di sini Anda belajar kebenaran. Dengarkan CD khotbah, renungan, dengerin terus. Saudara akan bertumbuh dalam kebenaran. Ayat 18 sekarang. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, Telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Bapak Ibu saudaraku sekalian, jadi penebusan Tuhan Yesus dalam hidup kita supaya kita ini lepas dari cara hidup yang sia-sia yang kita warisi dari nenek moyang. Sia-sia itu artinya tidak berarti, tidak berguna, waste. Udah sekolah rajin-rajin, jadi sarjana, jadi master, jadi bergelar doktor, kerja, punya uang banyak, fasilitas banyak, rumah tangga bagus, bahagia, anak-anak sukses. Begitu mati, Anda nggak dikenal sebagai anak Allah. Itu cara hidup yang sia-sia, Pak. Cara hidup yang sia-sia di situ. Ini yang mengerikan. Makanya saudara harus merubah pola berpikirnya. Kalau kita jadi anak Tuhan, kita merubah pola berpikir kita lewat pemberitaan firman Tuhan yang terus-menerus, karena pilihan yang terbaik itu akumulasi dari pilihan-pilihan terbaik yang kita lakukan setiap hari, saudara. Dan ini butuh kerja keras. Jangan jadikan kekristenan sekedar sambilan, tambahan. Kerja keras, tiap hari ada waktu berdoa, baca Alkitab, mendengarkan CD khotbah, terus-menerus. Dan disitulah membuat Anda bisa jadi anak Allah yang berubah terus-menerus secara signifikan. Tuhan memberkati. Amin.